Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024, saya akan mengomentari polisi memeriksa Wakil Ketua KPK Alexander Marwata atas perkara korupsi lama. Selama ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata banyak menangani perkara korupsi. Diduga salah satu perkara korupsi ada yang disalahgunakan berupa menerima sejumlah uang dari seseorang. Polisi sudah lama mendapat informasi sekitar 1 tahun yang lalu bahwa Alexander Marwata terkait perbuatan korupsi. Beberapa hari yang lalu polisi baru memeriksa Alexander Marwata untuk diminta keterangannya terkait kebenaran informasi tersebut. Dalam pemeriksaannya masih tahap penyelidikan. Selain memeriksa Alexander Marwata, juga memeriksa saksi-saksi lain yang mengetahui perbuatan korupsi yang dilakukan Alexander Marwata, serta barang bukti. Jadi dalam pemeriksaan perkara korupsi, sifatnya mengumpulkan data dapat atau tidaknya Alexander Marwata sebagai tersangka. Setelah polisi selesai memeriksa Alexander Marwata, langsung pulang ke rumahnya. Karena pemeriksaan dalam tahap penyelidikan, polisi belum bisa melakukan penangkapan dan penahanan kepada Alexander Marwata. Penyelidik kepolisian perlu dicurigai dalam penanganan kasus korupsi selaku petinggi aparat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkaranya berlarut-larut. Tetapi dalam menangani perkara lain di luar petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi begitu cepat diselesaikan. Sejak penyelidik polisi mendapat informasi sejak 1 tahun yang lalu. Atas beberapa hari yang lalu, penyelidik kepolisian memeriksa Alexander Marwata menimbulkan pertanyaan, apa ada orang penting yang membelanya yang baru selesai menjabat jabatannya atau karena ada uangnya? Biasanya hanya mengundurkan pemeriksaan seseorang, biasanya ada uangnya dari pihak yang diperiksa, atau apa karena sesama aparat penegak hukum, dan atau juga apa karena penyidik polisi banyak menangani perkara yang lain dan baru sekarang ada waktu memeriksanya. Sama juga timbul pertanyaan terkait penanganan kasus Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri terkait kasus menerima sejumlah uang dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, karena Firly Bahuri tidak mengakui menerima uang miliaran rupiah. Lalu Syahrul Yassin Limpo melaporkan Firly Bahuri kepada penyidik kepolisian. Di kepolisian pun Firly Bahuri tidak mengakui menerima uang dari Syahrul Yassin Limpo. Lalu Firly Bahuri memperadilankan penyidik kepolisian ke Pengadilan Negeri. Hakim peradilan menolak gugatan Firly Bahuri dalam arti memenangkan penyidik kepolisian dalam bahwa Firly Bahuri benar menerima sejumlah uang dari Syahrul Yassin Limpo. Walaupun penyidik kepolisian dimenangkan hakim pra-peradilan, timbul pertanyaan penyidik kepolisian mengapa hingga saat ini sudah lebih 1 tahun yang lalu tidak menyidangkan perkara Firly Bahuri sampai ke pengadilan lewat jaksa penuntut umum. Sampai sekarang Firly Bahuri bebas bepergian kemana-mana. Seharusnya Firly Bahuri harus ditangkap dan ditahan di rumah tahanan negara atau rutan dan segera melimpahkan perkara Firly Bahuri kepada jaksa penuntut umum. Selanjutnya jaksa penuntut umum melimpahkan perkara Firly Bahuri ke pengadilan agar hakim memeriksa semua alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, bukti elektronik terdakwa Firly Bahuri dan barang bukti. Bila hakim menemukan minimal 2 alat buktinya, maka hakim dapat menjatuhkan hukumannya sesuai perbuatannya. Bila Alexander Marwata dari hasil pemeriksaan polisi
ditemukan minimal 2 alat bukti, penyidik polisi dapat meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan terkait perbuatan korupsi atas perbuatan gratifikasi Alexander Marwata masuk kelompok perbuatan korupsi yang tidak merugikan uang negara. Ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya, hukuman kepada pelaku gratifikasi korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan memberatkan perbuatannya, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukumannya selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Pada umumnya para aparat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi biasanya para penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan menerima sejumlah uang dari tersangkanya sebagai imbalannya. Tuntutan hukumannya nanti diperingat, seharusnya hukumannya selama 15 tahun penjara karena ada uangnya menuntutnya menjadi 5 tahun, sehingga perbuatan penyidik hanya menerima sejumlah uang dari tersangka dengan imbalan yang tuntutannya diperingan. Disebut masuk perbuatan gratifikasi yang digolongkan perbuatan korupsi. Perbuatan korupsi yang tidak merugikan uang negara, hanya merusak nama baik aparat Komisi Pemberantasan Korupsi atau merusak nama baik aparat negara. Sudah diberikan gaji dari uang negara sebagai gajinya, tetapi masih menerima uang dari seseorang yang mempermalukan aparat negara di mata masyarakat. Sedangkan perbuatan korupsi yang merugikan uang negara berupa seorang pimpinan proyek pembangunan untuk kepentingan kantor pemerintah pada waktu membeli kayu jati 1 kubus seharga Rp100.000 per kubik, lalu harga kayunya di markup atau digelembungkan harganya menjadi Rp300.000 per kubik, selisih harga Rp200.000 per kubik dikorupsi pimpinan proyeknya, sehingga negara rugi Rp200.000 tiap kubiknya. Perbuatan korupsi yang merugikan uang negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bentuk ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Sangat disesalkan kepada Alexander Marwata selaku Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi masih mau melakukan perbuatan korupsi, padahal penghasilannya lewat gaji yang diterima setiap bulan cukup besar, yang merasa tidak cukup lalu melakukan korupsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk dapat hidup mewah atau hidup dengan berpoya-poya. Hanya pilih baju saja harus keluar negeri, biasanya ke Singapura, Amerika Serikat, Prancis, ke Milan, Italia. Biasanya para koruptor hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, dan para koruptor tidak pernah memikirkan kepentingan orang miskin. Makan 3 kali dalam 1 hari, mengalami kesulitan, yang tinggal di kolong jembatan atau di lingkungan kumuh. Harapan saya, seharusnya penyidik kepolisian segera menyelesaikan perkara Alexander Marwata. Perlu mencurigai penyidik kepolisian setelah 1 tahun baru memeriksa Alexander Marwata masih dalam tahap penyelidikan. Demikian juga perkara Firly Bahuri, sudah lebih 1 tahun penyidik kepolisian memenangkan pra-peradilan atas gugatan Firly Bahuri ke pengadilan negeri, dan sampai sekarang perkaranya belum sampai ke pengadilan. Timbul kecurigaan kenapa sampai terjadi demikian, apa karena tidak cukup alat buktinya atau bagaimana telah mencoreng nama baik penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara penting di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.